Allah Ta'ala berfirman bahwa semua amal anak Adam itu kembali kepada dirinya. Ya, semua amal ibadah anak Adam itu kembali kepada dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau yang lain seperti sholat, maka balasannya ya pahala sholat itu. Kalau zakat, maka pahalanya zakat itu. Jadi semua amal manusia sesuai dengan kadar yang sudah dikerjakan. Wasiyam yunnatun, dan puasa itu adalah penghalang. Artinya nanti kita jelaskan, fa idza kana yaum shaumi, ketika seseorang itu berpuasa, maka hendaklah jangan berkata-kata kotor. Kenapa? Nah, karena orang yang lagi berpuasa itu, katanya Syekhul Akbar, adalah orang yang sedang berproses melakukan apa yang menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat tidak makan dan tidak minum. Makanya di sini disebutkan fi nafsil asliyah, jadi menghilangkan tasyabuh, penyerupaan. Ketika kita sebagai makhluk oleh Allah Ta'ala, kita tidak bisa lepas dari makan, minum, tidur, jalan, dan sebagainya. Semuanya bisa kita lakukan. Namun ketika seseorang itu berpuasa, maka dia harus mampu menahan semua kebiasaan jasmaniyah, semua kebiasaan badan harus kita tahan. Sampai kapan? Ya selama kita berpuasa. Maka ketika kita berpuasa itu, wastahaqqu ismus shaim, ketika dia berhak untuk menyandang gelar sebagai ahli puasa, maka dia telah mengisbatkan kepada dirinya atau menetapkan kepada dirinya dan menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, hakikat puasa itu adalah tanzih. Tanzih itu membersihkan sifat-sifat Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Betul, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, tapi pendengarannya Allah dan penglihatannya Allah tidak sama seperti kita. Kalau kita mendengarnya butuh telinga, butuh gendang telinga, butuh mata dan sebagainya untuk melihat, maka Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Maka sebenarnya kenapa hampir seluruh kisah dari manusia-manusia mulia nan agung, itu orang-orang yang sampai kepada level kekasih Allah, hampir semuanya itu prosesnya adalah puasa. Satu contoh, Nabi Musa alaihissalam, beliau berpuasa melakukan uzlah selama 40 hari di Bukit Tur Sina. Begitu juga dengan Nabi Adam, begitu juga dengan seluruh nabi-nabi yang lain. Bahkan puasa ini sudah menjadi syariat dari sebelumnya Rasulullah SAW, itu sudah ada. Makanya benar adanya kalau Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu menjadi Islam penyempurna. Ajaran sebelumnya apa? Ya, ajaran sebelumnya juga disebut sebagai Islam. Bukan berbeda kalau kemudian disebut dengan Nasrani dan Yahudi, itu karena menjadi ciri khas mereka. Sebab agama Yahudi, karena untuk menunjukkan bahwa yang berhak beragama Yahudi adalah bangsa Yahudi saja. Sebenarnya ajaran dalam Yahudi itu juga Islam. Ajaran dalam Nabi Ibrahim itu juga Islam. Kenapa? Dalam
Al-Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan pengakuan para nabi itu wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Karena muslim itu sebenarnya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka kalau kita berpuasa, katanya beliau, hendaklah mencegah dari yang berkata-kata kotor, itu diantaranya. Jadi berbahasa kotor, berbahasa yang jelek itu kita dilarang. Kenapa? Karena kalau kita menjadi manusia di muka bumi ini hanya sekedar melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya buat apa kita hidup lama-lama. Terus bulan Ramadan itu bagian salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. La taqulu Ramadan, katanya Rasulullah, fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala. Jangan kamu bilang hanya Ramadan saja, karena Ramadan itu adalah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan Syahrul Ramadan. Diawali dengan kata syahru. Syahru itu artinya bulan. Faman syahida minkumus syahra. Jadi tidak boleh, katanya beliau, ta'adzuban. Kenapa? Karena Ramadan itu sendiri adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sendiri punya nama yang tidak terbatas. Kalau di dalam Al-Qur'an atau yang kita sebut dengan Asmaul Husna, itu ada di mana? Itu ada 100 nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu berpuasa, mulut kita nggak ada yang harum. Terus ketika tidak ada yang harum itu, yang mau mendekat, manusia nggak ada yang mau mendekat kepada mereka yang mulutnya sedang bau. Tapi Allah Ta'ala menyatakan lahulufu famisoim. Jadi baunya mulutnya orang yang sedang berpuasa, bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada misik. Kapan itu? Ya di yaumil qiyamah dan hari ini. Makanya kalau yang lain itu sesama manusia pasti saling menjauh kalau lagi berpuasa, karena dirinya bau, orang yang di depannya juga bau. Yang mendekat siapa? Hanya Allah. Yang menyenangi orang yang berpuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ada satu riwayat di dalam kitab ini yang dijelaskan bahwa suatu saat bibabil huzurati wa kana yu'adzina biha wa kana lahu ta'am. Terus ada makanan yang di Mekah waktu itu di Masjidil Haram, itu makanan biroihatihi, dengan baunya yang menyengat. Kemudian annal malaikata ta'adda mimma yata'adda minhu banu adam wa naha an taqrabul masajida biroihatis saum wal basal wal karos. Maka Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat itu tidak boleh masuk, jangan mendekat ke dalam masjid manapun sebenarnya, ketika dia masih bau bawang. Itu yang kemudian kita sulit ya. Makan yang tidak pakai bawang itu kalau kita apa? Makanan yang bumbunya, nah ini ada Sahrul. Yang nggak pakai bawang terus bisa enak itu apa, Ruh? Tidak ada ya. Berarti semuanya pakai bawang. Ada yang bawang bakung, ada yang bawang biasa. Intinya semuanya adalah semua jenis bawang. Jadi kenapa? Karena hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau sallallahu alaihi wasallam disuguhi acar. Acar itu campuran buah, sayur mentah yang kemudian dikasih cuka. Itu, tapi acar yang pertama itu dikasih
bawang. Beliau tidak berkenan makan. Terus dibuatkanlah lagi. Akhirnya setelah itu beliau jawab, aku khawatir setelah aku makan bawang ini, Jibril datang kepadaku untuk menyampaikan wahyu. Artinya wahyu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu hanya menyukai harum-haruman. Maka begitu juga dengan para malaikatnya, dan karakter dari seluruh ciptaannya demikian. Nah, ketika Allah Ta'ala menyatakan seperti itu, menyatakan bahwa yang dia suka adalah harum-haruman, tapi kenapa pada saat orang itu berpuasa Allah itu senang padahal mulutnya itu bau? Kenapa? Allah sudah bilang fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi hakikat daripada puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah puasa yang seperti apa dan puasa yang bagaimana? Bahwa puasa yang dimaksud itu adalah betul-betul berpuasa secara totalitas. Jadi puasanya betul-betul totalitas. Di antaranya misalkan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam fasuddu majariyahu bil ju'i wal aqas. Dalam sebuah hadis, dan ini masyhur, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan sesungguhnya setan itu yajri, masuk atau mengalir pada diri manusia, yaitu melalui aliran darah. Fasuddu, maka tutuplah tempat masuknya itu dengan apa? Bil ju'i wal aqsi, dengan lapar dan haus. Jadi kalau kita yang kemudian mengalami berat pikiran, terus kemudian mengalami ketidaknyamanan, kesumpakan dan sebagainya, maka obatnya hanya satu, yaitu dengan berpuasa. Karena apabila darah itu bercampur dengan berbagai macam makanan dan sebagainya, yang di situ ada sel, itulah yang akan menggerakkan kita. Itu yang akan menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kuat syahwatnya seseorang, maka dia berarti telah membuka semua perbuatan-perbuatan jeleknya. Nah, makanya agar tidak menjadi manusia demikian, oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba itu dalam 1 tahun dia diberikan kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh. Jadi untuk melakukan pembersihan terhadap yang ada di dalam badannya, seperti itu.